Jangan dah, lu kalau mau bikin ginian khusus untuk balap aja, jangan buat harian-harian gitu dah. Untuk para pelajar nih, gua kasih tahu lu jangan bikin kayak ginian. Kalau lu para pelajar itu, dananya bukan dana pelajar. Kalau ini nih masih mending dana pelajar, lu rombah apa aja tuh bisa jadi kayak ginian. Yang penting ini kayak gini nih. Kalau ini ya siapkan dompet kalian, ya janganlah. Gua nggak rekomendasi ya. Nah, gue mau nanya nih, ini mesinnya sekarang mesin kan tadi udah jawab nih pengapian total loss yang seperti itulah, nggak seperti ini buat dana pelajar jangan ya, jangan ikut-ikutan. Nah itu ya apa namanya pengapian udah total loss, sekarang mesin gimana nih? Bukan bingung tuh, nggak tahu nih, berantakan banget kayak gitu. Untuk mesin sebetulnya ini Mio ya, basicnya Mio. Oh iya. Cuman dibikin lagi jadi 55. Pakai CHR 585. Oke ya? Iya lumayan. 585 terus next to 2 mili. Untuk bagian head kita klep gedein lagi. Oh, jadi anjir segede gini ya. Makanya motor ini nggak bisa, makanya dimatiin ya total loss itu guys. Kita dari situ juga sih ngaruh. Terus yang lainnya part pendukung lah, gue pengen tahu nih part pendukung. Semoga dananya dana pelajar ya guys untuk part pendukungnya. Pas pendukung karbu kita gedein lagi pakai PWK 30. Terus gini. Terus apa lagi ya? Kaki-kaki pakai ini perak depan pegang punya pegang. Kita modif. Gue bilang apa? Mesin sih boleh, ininya boleh gede. Part pendukung sih pasti. Soalnya gue lihat masih kalah sih part pendukung sama ini. Part pendukung sih ini kalah. Part pendukungnya sih emang paling simpel, gue lihat tuh dari semuanya tuh paling simpel ini. Cuman yang gue herankan tuh setiap motor gini yang patak ya, yang dari Matic, kenapa tuh panjang-panjang semua. Sedangkan kenapa kayak gini dikasih panjang tuh jarang. Motor gini tuh pasti panjang semua. Itu alasannya kenapa sih? Selensernya ya, kita omonginnya selensernya panjang-panjang semua. Alasan sih gak tahu ya. Kita tanyakan saja ke mekanik. Mungkin Ini mekanik kita sama kan? Iya, sama mekaniknya. Junior ini junior juga nih. Nanti Mekanik kita gua tanyakan. ini junior, sedangkan gua nggak pernah ketemu nih sama orang nih. Sama orang ini gua ketemu tuh waktu gua ngajak konten di Sentul. Nyuruh dia sama teman gua tuh yang pakai tuh, nyuruh dia kan karena dia kenal sama yang pakai katanya buat konten di Sentul kemarin tuh. Makanya gua nyuruh dia nih. Nah, sekarang gua emang lagi free mau nanya-nanya dia nih. Kata mekanik gue tuh ada katanya buat nanya-nanya, yang lain kan sibuk sih. Gua kebetulan sama dia ketemu nanya-nanya ini sedangkan bikinnya mekanik yang sama, mekanik gua sama dia tuh sama. Sedangkan gua baru ketemu nih sama orang ini nih. Nah itu kenapanya ternyata alasannya mekanik ya. sananya mungkin kebanyakan memang gitu kalau lihat. Kebanyakan Gua kira tuh panjang. dikasih panjang tuh karena motornya kecil dan panjang biar nyerupain sama belakangnya tuh sama panjang kan. Kalau motor gini kan kenapanya ada yang pendek-pendek tuh. Ternyata ini tuh alasannya dari sana ya. Nggak tahu gimana. Ada alasan tertentu lah. Nanti mekanik gua tuh punya rahasia dapur. Ternyata malah rahasia dapurnya lebih banyak tuh. Oke, itu di situ. Ini banyak ya rahasia dapurnya juga ya, dari mekanik yang dikasih tahu. Yang dikasih tahu yang intinya. Intinya si piting. PT itu ada rebahan juga ada. Oh, ternyata ini rebahannya juga. Ya dari standar kita dibubut-bubut lagi adalah supaya dia lebih mendukung. Tapi kalau yang motor gini nih, PT kan kebanyakan kalau orang nanya-nanya nih ke gua, "Bang, PT-nya kiriannya itu kan kayak gimana gini." Gua kan nggak tahu tuh, yang nanya kiriannya itu gimana, Bang, ini. Nah, ini sedangkan kalau motor ini itu pakai kirian atau gimana? Spek kirian atau gimana? Atau udah spek kirian tuh? Untuk kirian motor ini menyesuaikan lah tracknya 201. Ini terus menyesuaikan lah, bawah dapat, atas dapat, tengah dapat. Gua tuh penasaran ini nih bawahannya seperti apa. Jadi kalau misalkan bawahannya sama seperti ini, ngangkat tapi ini nggak layak untuk di 201, masih layak punya gua ya, nggak apa-apa lah. Tapi ini kalau misalkan dari pertama narik nih
Ada terbangnya nggak? Kalau nggak bisa pakai bisa, bisa terbang. Kalau salah posisi duduknya bisa terbang. Tapi ini, Salah gas. ini apa kan dari posisi start kan di depan. Ya udah di depan gitu, das. Udah di tengah-tengah kenapa harus Superman? Untuk alasan Superman sih itu kebanyakan di 500 meter. Kalau Cuma 200 meter kita bukan cuma nunduk biasa biar anginnya, angin. Tapi yang kayak gini juga banyak crashnya ya? Ya, Itu crash karena kenapa tuh? karena mungkin apa ya? Udah 201 kan? Ya, Crash itu pendek. nggak konsen atau gimana? Nah, bisa jadi itu Konsen, oke. ada part yang gimana lah. Nah ini dari speknya udah lumayan tinggi, emang benar nggak bisa untuk harian. Dan ini untuk emang khusus kontes. Katanya juga sih dia udah pernah kontes di Brigip ya, di Brigip yang di itu yang di Bandung, Cimahi bukan Bandung Bang. Terus di Cicangkal, Cicangkal tuh kalau setahu gue yang di daerah apa tuh? Tangerang ya? Perbatasan Banten. Oh itu yang trek lama, kalau trek baru kan di BSD tuh di dekat Alam Sutra gitu kan, BSD. Yang gue tahu tuh di BSD, sama di Jakarta di Ancol. Nah nanti gue ajak lu ke Ancol nih bawa motor ini nih. Kita nyoba apa namanya disebutnya kalau di sana yang balap-balap itu? Setting apa? Bukan yang race, oh street race. Street race. Nanti Oh, kita iya, street kita ikut street race. Kalau ini udah mau nyoba waktu itu gua street race nih. Karena gua nggak pede buat balapan kayak gitu jadi nggak ikut. Kalau ini ada kelas Sanmori nggak sih sebenarnya? Gue pengen tahu nih. Ini kalau street race ginian ada kelas Sanmori atau enggak? Tergantung yang punya event kalau street race itu. Kalau jadi ya ada. Berarti ini kalau misalkan masuk ikut event gitu, Ini maksudnya kelas bracket. Ya, bracket. Bracket tuh kalau nggak salah yang waktu-waktu yang Ya, waktu. Tapi meskipun kita dibarengin sama misalkan barengnya sama Ninja, Ya, kita punya waktu boleh, sendiri. boleh. Bracket. Ya, Oh. yang penting catatan waktu kita kalau bracket 9 ya harus 9 tepat. Oh, tepat waktu yang dari 9, 8, 7 itu ya. Kalau 7 ya harus tepat 7. Mendekati lah itu mendekati dari 7, 8, 9. Kalau gue kalau ikutan bracket sih pasti di 8. Gue 201 8 nih. Gue yakin 201 8 nih. Gue yakin. Tapi nggak tahu sih. Gue belum coba kalau bracket itu. Ya nggak bisa gue kayak gitu. Start aja udah. Lu lihat kan lu pada pernah lihat kan gue kalau start. Duh. Nah itu. Oke, ini udah bracket. Dan gue mau nanya, ini speknya speknya berapa cc dulu nih? Habis spek ke mana ya? Nanya gue lupa. Soalnya ini kita tuh nggak ada janjian loh. Dadakan semua sumpah. Ini gue dari pagi nyampe sore. Udah bingung gue mau nanya dia apa nggak nih. Orang kan nyatet dulu tuh. Gue kagak nih. Ini bener-bener dadakan. Ini dari spek ya. Speknya udah disebut. Terus gue mau nanya cc-an. Cc-annya berapa? Itu gue nanya cc-annya berapa sih sebenarnya? Untuk cc-nya berarti 585 next to 2 kita 160 lah, 160 155 lebih 155 155 ternyata guys ya. Itu lumayan sih untuk Pimatic. Gua aja pakai ini 30 merinding 30 harian. Rencana gua 150 nggak jadi karena ada ini nih. Jadi mikir lagi nih. Ini 155 tapi masih mending sih ini pakainya jarak dekat. Kalau ini nih 150 gua bikin di jalan apa kabar? Orang bakalan kesal atau kagak nih kalau gua. Suaranya pun wah kalau ini 150 suaranya tuh aduh berantakan lah. Ngeberisikin orang pasti. Ini udah pernah ini kan apa namanya? Udah pernah event. Gua tanya best time-nya berapa sih sebenarnya? untuk best time sebenarnya ini motor spek yang terbaru ya nggak tahu untuk yang sekarang. Untuk yang dulu sih sekitar 86 87 segituan lah. Untuk 201 meter. Berarti kalau untuk yang sekarang lu nggak tahu. Untuk yang sekarang belum tahu ya TTA untuk yang sekarang. Oke, boleh juga tuh bahasa sekarang gua pakai deh. Nih, ini motor ini berapa apa nih dari dulu nih udah berapa tahun?
Untuk motor ini 9 tahun ya dari awal beli, biasalah beli COD. Bro, 9 tahun bro, itu bukan waktu yang cukup sebentar buat gua. 9 tahun gua lagi sekolah dia udah punya. Ini gua aja baru mau jalan 4 tahun. 4 tahun, ya 4 tahun, 3 tahun lah. 3 tahun, 4 tahun, bukan 4 tahun, 3 tahun, sorry. Ini 9 tahun, berarti dia udah lama. Makanya dia yang spek sekarang tuh, dia nggak tahu base time-nya berapa. Dan nanti lu rencananya untuk ke depannya motor ini mau gimana, dan rencananya lu juga mau seperti apa. Untuk rencana ke depan buat motor ini sih pengennya naik spek ya kalau punya cuan. Semoga aja rezekinya ada ya guys ya. Untuk rencana saya sama motor ini mungkin akan lebih banyak ikut event lah. Semoga aja. Nah, jadi yang gua tanyakan dia rencana kedepannya tuh ya mau sering-sering ikut event, dan motornya emang mau dibebenah lagi lah, diurus-urus dari nol lagi gitu. Dan apa namanya, lu pengen ini motor dari 201 itu base time-nya pengen berapa? Untuk yang ini spek yang ini sih 30 sih. Berapa? Untuk yang spek yang ini Oh, nggak bisa terlalu tinggi lah, 82 juga udah cukup lah. Kalau bisa minimal 8. 8 dengan CCR 155. Emang biasanya 155 itu untuk bracket ya. Base time-nya berapa sih Doni? Untuk yang sekarang sih 7 Ternyata 79 789 lah. antara 79 lah, 798 lah kalau untuk Oke. 155. Tapi bisa menang punya gua 8 ya guys. Ini motor udah seperti itu. Nah, udah seperti ini. Bracket-bracketnya yang kayak gitu. Jadi tadi gua udah nanya semuanya, udah oke lah semuanya. Tapi yang kedepannya tuh gua mau bikin seperti ini tuh masih dipikir-pikir dulu, mau tanya-tanya dulu mekanik gua yang junior itu ya. Ya seperti itu. Dan maaf juga apa namanya, kalau gua kan setiap konten suka jeda-jeda itu, skip bukan skip itu sebenarnya ya baterai guys. Baterainya tidak memadai ya, seperti itu loh. Yang mau sponsorin gue cepat sini dari kamera, dari baterai ya, gak apa-apa, mau merek apa juga gue pakai lah, yang penting bermanfaat. Itu udah semuanya gue tanyain. Dan bro, minum dulu bro. Itu semuanya udah gue tanyain semuanya, dari semua spek udah oke. Ya sama seperti inilah, nggak beda jauh kalau bikin ya. Dana pelajarnya masih ada yang dia bikin dari dia masih sekolah berarti nih. Soalnya dia sama gue tuan gue nih. Tuan gue nih, dia sama gue tuh dia berbeda berapa tahun tuh. Mungkin gue kelas 3 tuh, gue kelas 3, dia kelas 1. Nah, seperti itu lah. Dia udah bikin motor ginian, gue masih sekolah. Sedangkan gue bikin motor ginian, gue udah beres sekolah. Yang gue tanyakan tuh dari motor ini, dari semuanya, spek-speknya ya cukup lumayan. Nggak bisa untuk harian sih sebenarnya. Tapi gue kalau untuk happy-happyan di sirkuit sih bisa. Kayak yang youtuber lainnya ada sih yang pakai yang kayak gini. Nah, ini kalau misalkan gue pakai di sirkuit tapi bisa kan? Bisa ya, kalau di sirkuitnya bisa. Nah, kalau gue nih pernah motor ini gue pakai ban kecil, tapi belum gue pernah pakai di sirkuit yang buat belok-belok itu. Kalau untuk ngevlog gue pernah pakai ban kecil. Kalau motor gini gue penasaran, gue mau pinjem rangkanya, gue mau ganti, nanti gue bikin video mau ganti mesin ini pindah ke situ. Apakah bakalan bisa berabe atau tidaknya? Soalnya rangkanya beda. Rangka ini tuh sama ini beda apa? Sebenarnya sama-sama motornya tuh sama metik, tapi dari mereknya beda. Jadi pasti ada berubah-ubah lah. Tapi gue mau bikin nanti dari ini motor seperti ini, merek yang sama, dibikin rangkanya seperti ini. Jadi gue mau beli rangka yang kayak gini, bikin seperti ini. Nah, apakah nanti gue bisa
bikin kayak gini buat harian, gue mau mecahin rekor lah. Tapi gue mau bikin mesin baru, gak bakal pakai mesin ini. Nanti pas gue ngonten tuh mau bareng sama motor ini, gue undang lagi tuh temen gue yang kemarin ngonten di Sentul. Mana lukanya? Ya, gue kemarin. Lukanya, minum dulu bro, haus. Nah, dulu bro, harus tutup muka ya. Jadi seperti itu yang gua tanya-tanya tentang motor ini tuh cukup lumayan berabe dari dompet Dan belajar. karena pelajarnya Sangat susah. itu bahaya. Bro, kenapa lu nggak bikin motor ginian sih? Nggak terlalu suka sih sebenarnya, bukan. Oke. Lebih Setiap suka orang tuh lulusan aja ya pasti guys ya. ada. Nah itu dia suka lulusan, dan gua suka putar-putar. Nah, jadi setiap orang tuh pasti berbeda ya, dengan ada yang pengen motor ginian bikin, ada yang buat ginian juga. Tapi gue sering lihat tuh orang yang punya motor ginian emang gak pernah pakai jauh, sedangkan motor ini kan pasti bisa tuh. Tapi kebanyakan motor kayak ginian tuh yang apa, yang bebeknya ya, yang sering pakai jauh. Tapi sama speknya, apa beda Jadi dari? kalau buat harian beda sih. Tapi nih gue yang mau tanyain tuh satu lagi dari pengapian itu kan kayak CDI tuh, CDI sama aki itu kan pasti beda tuh, pasti beda. Nah itu dari gue kan aki CDI itu udah pasti racing kalau CDI. Aki kan masih pakai standar pabrikan. Nah kalau yang ini akinya aki seperti apa? Aki kita pakai motobat kalau yang ini, terus yang tadi CDI standar, cuman pakai power up lah biar lebih stabil tegangan akinya, Ternyata. biar gak banyak habis. Nah itu power up ya? Ya. Power up tuh dulu gue udah sempat mau pasang di sini power up, tapi nggak jadi sampai sekarang. Itu sebenarnya power up itu ngaruh untuk ke pengapian CDI-nya ya? Kalau CDI. buat totalos sangat ngaruh. Oh. Standar juga bisa. Ternyata untuk totalos doang. Sebenarnya kalau untuk yang masih standar kayak gini masih bisa juga. Masih bisa. Ya untuk gaya-gaya mah masih bisa, untuk gaya-gaya masih bisa Lebih sebenarnya. memaksimalkan lah. Untuk gaya-gaya masih bisa pakai apa namanya itu, power up ya. Power up itu untuk mengurangi apa menambahkan pengapian sebenarnya itu. Menambahkan sama menstabilkan tegangan aki. Tegangan aki itu jadi lebih stabil, nggak terlalu Biar boros. ya biar aki pun kalau ngedrop pakai power up lah bisa lebih. Nah ini kan udah setiap pakai nih dulu setting per meter itu, dari per meter bisa berapa kali, 3 atau 4 kali kan. Nah ini aki ganti atau tidak? Untuk segitu enggak, paling kita cas ulang lagi. Enggak, maksudnya kan udah dari setting nih, 5 kali balikan itu kalau ganti habis, aki. ya jelas kan. Oh jadi itu tuh Kalau aki itu udah nggak habis. cukup satu aki ya, tapi masih bisa di-charger, katanya masih bisa di-charger. Kalau gua nih 100 kilo aki 1, besoknya gua pakai lagi 50 kilo aki 1, nggak pernah gua charger ini motornya. Nggak gua pernah hidupin nyampe seminggu, aki masih hidup. Tapi CDI-nya lumayan oke. Nanti gua juga bakalan apa namanya bikin kayak gini supaya pengapiannya tuh awet. Nggak mau totalos gua, soalnya ribet bawa ginian. Bayangin lu kalau di jalan, gua nih totalos nih lagi pakai, kan gua sering ke warung, berhenti senderinnya nggak ada standar pasti nih, senderin terus gua mau hidupin, lu nyala nih mau berangkat, ternyata gua nggak ada starter. Mau di jumper kayak gimana, mau dikejruk gak bisa nih. Metik coba lu bayangin tuh. Makanya gua nih mau bikin ginian yang bisa di starter aja, nggak mau di totalos. Ini aja nih sempat akinya lemah, gua bingung mau gimana pun, gua bingung. Gua udah bertanya-tanya ke dia tuh, jadi bingung nih gua antara bikin atau tidaknya tuh. Sebenarnya gua jadi mikir-mikir 2 kali gua kalau bikin ini nih. Jadi yang gua tanyain sama dia udah jawab satu persatunya semuanya, tapi sih gua masih tahu soalnya sama mekaniknya sama kan sama gua. Sama dia sama bikinnya, cuman emang dia lokasi dari rumah gua ke rumah dia lumayan jauh sih, 1 jaman lebih dari mekanik gua, rumahnya juga jauh ya. Kalau lebih dekat gua, makanya gua baru tahu dia sebenarnya gua udah dari mekanik itu udah lama, dia lebih lama dari mekanik gua, tapi gua baru tahu.
Jarang. Oh, jarang Jauh, sana. karena jauh. Nah, dia aja orang jauh nih bikinnya di sini. Senior. Lu kalau mau pada bikin hubungin gua aja. Kalau enggak nanti ada tuh di di deskripsi gua ada di bio. Di bio juga di TikTok tuh nanti ada. Di semua ada. Pokoknya dari semua ada. Maaf gua promosi di sini. Tapi ya itu pasti oke lah. Dan semuanya gua tanya-tanya tuh pasti gua udah masuk kepala gua tuh udah tau lah untuk spek semua tipe-tipenya dari rangka, dari mesin, dari spare part lainnya. Jadi cukup itu untuk gua yang bertanya-tanya untuk mau bikin melelahkan dalam pikiran gua tuh. Jadi tadinya gua besoknya mau bikin, jadi mundur lagi gua mikir-mikir dulu mau tanya-tanya dulu ke mekanik gua. Soalnya dia tadi pas gua ngobrol pas sebelum di sini nih, gua ngobrol dulu nanya sama dia, ternyata dia bikinnya juga sama, ada speaker junior juga. Nah, dan gua udah nempelin speaker gua di sini untuk salam kenalan sama gua nih. Ini baru ketemu gua sama dia. Kemarin tuh gua sempet ajak dia sama temen gua, ternyata gua nggak bisa ikut. Nah, seperti itulah. Jadi jangan lupa ya guys, like, komen, share, dan subscribe guys ya. Jangan kemana-mana lagi, nanti kalian tetap pantengin YouTube-nya gua nih guys. Joyce Hoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nanti guys.